Alhamdulillahilladzi anzal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun walladzi yassaral Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrah, iroda dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka kita mempelajari, menggali, membuka karya-karya ulama-ulama kita berkaitan dengan buku-buku mereka rahimahumullahu taala. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari sebuah buku, atau lebih tepatnya adalah sebuah kitab hasil karya dari Kiai Haji Al-Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul yaitu Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab tersebut, ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan pengantar bagi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan juga kepada Al-Hadis. Adapun Al-Qur'an dan Al-Hadis itu berbahasa Arab. Di sisi lain, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mempelajarinya, untuk memahaminya dan mengamalkannya. Namun ternyata Al-Qur'an dan Al-Hadis ini menggunakan bahasa Arab. Maka oleh karena itu, bagaimana mungkin kita bisa memahami keduanya kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab? Maka dari itu, sangat penting bagi kita dan kita harus untuk mempelajarinya, mempelajari bahasa Arab, sehingga kita bisa memahami maksud Allah dalam Al-Quran dan maksud Rasulullah SAW dalam Al-Hadis itu seperti apa. Nah, adapun ilmu Nahwu itu merupakan bagian dari bahasa Arab. Jadi kalau kita perhatikan kembali, bahasa Arab itu banyak ya jenisnya. Ada nahwunya, ada sorofnya, ada i'rabnya, kemudian balaghahnya dan seterusnya. Masih banyak lagi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mempelajari ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu itu bagian dari bahasa Arab. Dan sedikit motivasi dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum." Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, sungguhnya dia itu adalah bagian dari agama kalian. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Arab, diantaranya adalah ilmu nahwu, maka kita sudah ambil bagian dari agama kita, dan kita insya Allah akan dapat pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara hukum kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut itu adalah fardhu kifayah, namun tidak ada salahnya dan sungguh baik sekali ketika kita ingin mempelajarinya juga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan masuk kepada pembahasan dari buku tersebut. Kita mulai dari halaman pertama. Namun tentunya pada beberapa pertemuan ke depan kita tidak langsung masuk kepada bahasan pokok ya. Terlebih dahulu kita akan mempelajari definisi-definisi atau istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam ilmu nahwu. Dan istilah-istilah ini akan terus-menerus akan kita sebut-sebut dan akan terbawa ya, di halaman-halaman selanjutnya.
Oleh karena itu, kita harus mempunyai perhatian yang besar terhadap istilah-istilah tersebut. Ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai atau salah paham. Ya. Jadi di sini ada istilah-istilah yang harus kita pahami dengan benar. Baik, di halaman pertama ini ya kita akan bertemu dengan al-harfu. Apa itu al-harfu? Ya, mungkin di telinga kita agak sedikit apa ya istilahnya, jadi nggak asing lagi gitu ya dengan al-harfu ini, agak mirip-mirip dengan kata yang ada di kita di Indonesia. Namun apakah memang yang dimaksud atau yang dibayangkan oleh kita itu atau bukan gitu, itu yang dimaksud atau bukan? Mari kita buka definisinya. Al-harfu huwa ma yatarakabu minhul kalimah. Apa itu al-harf? Al-harf itu adalah ma yatarakabu minhul kalimah. Apa-apa yang kalimat itu tersusun darinya. Jadi al-harf ini yang nantinya kalau digabungkan itu akan menghasilkan atau akan melahirkan sebuah kalimat atau beberapa kalimat. Dan kalimat itu terlahir dari gabungan dari al-harf itu sendiri. Seperti mithlu, ba, ya, ta, na, dan ha. Itu ya. Ya saya lagi bahwa yang disebut dengan harf itu adalah apa-apa yang darinya itu kalimat tersusun. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu padanan kata yang sesuai dengan al-harf ini apa. Padanan yang sesuai dengan al-harf ini adalah huruf ya. Ya, al-harf itu huruf dalam bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Selanjutnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-kalimatu. Nah, ini ya. Tadi kita sudah sudah menyinggung masalah kalimat, dan sekarang kita akan pelajari atau kita buka definisi dari al-kalimatu itu sendiri. Ya. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Jadi kalimat itu adalah lafaz yang mempunyai makna. Jadi setiap lafaz yang mempunyai makna itulah kalimat. Sekali lagi ya. Setiap lafaz yang mempunyai makna itulah kalimat. Setiap lafaz yang mempunyai arti itulah kalimat. Mislu seperti madrasatun, daftarun, mirsamun, yaktubu, yaqra'u, yajlisu, ala, bi, min, an, dan terakhir adalah fi ya, dalam contoh-contoh berikut. Dalam contoh-contoh ini. Nah, mungkin lahir pertanyaan, kenapa madrasah, daftar, yaktubu, an, min, fi, dan seterusnya itu termasuk atau dimasukkan ke dalam contoh dari kalimat ini? Jawabannya adalah karena mereka itu atau semuanya itu mempunyai arti, mempunyai makna. Seperti madrasah, kenapa termasuk kepada kalimat? Karena dia punya arti. Artinya apa? Artinya adalah sekolah. Daftarun itu termasuk kepada kalimat? Iya. Kenapa? Karena dia punya arti, yaitu buku. Mirsamun sama, pensil, yaktubu, ya. Menulis, yaqra'u membaca, yajlisu duduk. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kata benda saja, tapi ada juga kata kerja. Tidak hanya kata benda, kata kerja, ada juga kata sambung. Di antaranya adalah ala ya, di atas. Kemudian bi dengan, an dari, min juga dari. Kemudian fi bisa berarti di dalam, pada, dan masih banyak lagi. Jadi satu huruf itu bisa mempunyai beberapa arti. Baik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Apakah lafaz yang mempunyai makna itu bisa termasuk kalimat? Ya. Baik, saya kasih waktu berapa detik untuk menjawabnya ya. Silakan dijawab.
Lagi, apakah lafaz yang tidak punya makna itu atau tidak punya arti itu dikategorikan sebagai kalimat? Silakan. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan tersebut, ya kita sumbernya dari mana? Jawab A misalnya, dari mana? Katanya kamu jawab A, alasannya apa? Katanya. Nah, baik, sudah cukup ya. Kita akan bahas. Tadi pertanyaannya adalah, apakah lafaz yang tidak mempunyai makna itu atau yang tidak punya arti itu termasuk kalimat? Maka jawabannya adalah tidak termasuk kalimat. Kenapa? Karena berdasarkan definisi, ya kita kembali kepada definisi lagi. Berdasarkan definisi tadi adalah kalimat itu adalah lafaz yang mempunyai makna, berarti kalimat yang tidak mempunyai makna atau tidak mempunyai arti itu tidak termasuk kepada kalimat. Seperti misalnya dam rosah itunya, kemudian fadtar misalnya ya. Kemudian rosmid misalnya dan seterusnya lah. Yang mana itu tidak punya arti, tidak punya makna, kecuali memang itu adalah sebuah nama orang gitu ya, itu beda lagi. Tapi kalau itu bukan nama orang, bukan kata benda, bukan kata kerja, bukan kata sambung, maka itu tidak dikatakan sebagai kalimat. Kalau kita hubungkan dengan materi sebelumnya atau definisi atau istilah sebelumnya ya, al-harf ya. Hubungan al-harf dengan al-kalimah itu apa? Al-harf itu kan dalam bahasa Indonesia disebut huruf ya. Al-kalimatu itu dalam bahasa Indonesia, hati-hati ya. Al-kalimatu itu bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi al-kalimatu dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kata ya. Kata, bukan kalimat lagi. Hati-hati, ini suka tertukar ya. Sekali lagi, al-harf padanan katanya adalah huruf, al-kalimatu padanan katanya adalah kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Indonesia. Nah, mohon maaf. Dalam bahasa Sunda itu beda lagi, itu kecap ya, bukan kecap, kecap. Baik. Kemudian hubungan yang lainnya apa? Antara huruf al-harf dengan al-kalimah. Hubungannya adalah bahwa tadi ya, bahwa kalimat ini bisa ada karena gabungan susunan dari huruf-huruf yang tadi. Tapi tidak sembarangan, dalam artian ketika dihubungkan, ketika disatukan, ketika digabungkan, mereka akan membentuk suatu arti. Jadi tidak sembarangan seperti tadi. Misalnya dam rosa katanya tidak ya. Tapi harus ada arti, harus bermakna. Misalnya digabungkan antara mim, kemudian dal, kemudian ro, kemudian sin, dan ta menjadi madrasah. Seperti itu. Kemudian dal tambah fa, kemudian ta dan ro menjadi daftar, misalnya daftarun. Dan seterusnya. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi ketika kita pisah-pisahkan madrasatun, maka itu hanya huruf-huruf saja, huruf-huruf hijaiyah saja. Mim, dal, ro, sin, ta. Jadi tapi ketika digabungkan ya, maka itu menjadi sebuah kalimat ya, yang mana tadi itu ya lafdun lahu maknan, tidak sembarang lafaz ya, tapi dia itu adalah lafaz yang mempunyai arti, yang mempunyai makna. Baik. Selanjutnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada pembahasan kita kali ini adalah al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah. Apa itu al-jumlatul mufidatu? Hiya tarkib alladhi yufidu faidatan tammatan. Jadi yang disebut dengan jumlah mufidah itu adalah at-tarkib ya, susunan ya. Alladhi yufidu faidatan tammatan, yang memberi arti dengan arti yang sempurna, yang memberi makna yang sempurna.
yang memberi faidah yang sempurna. Berarti kalau misalnya dia tidak sempurna, tidak memberikan faedah yang sempurna, ya, masih ada kejanggalan, masih ada keganjalan gitunya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai al-jumlatul mufidatu, ya. Waktu sama ayodon kalaman, dan al-jumlatul mufidatu ini disebut juga sebagai kalam. Jadi kalau ada istilah kalam dalam ilmu nahwu, ya, dalam ilmu nahwu, maka maksudnya adalah al-jumlatul mufidatu. Dan ketika disebutkan al-jumlatul mufidatu, itu nama lainnya adalah kalam. Nah, mislu, contoh, huwa yajlisu alal kursi. Alal kursi, dia sedang atau akan duduk di atas kursi. Nah, baik, kita akan bahas lebih dahulu sedikit, ya. Dalam jumlah mufidah ini minimal ada dua, ya, dua komponen. Yang pertama adalah ada predikat, ya, ada objek, ada subjek, mohon maaf, ada predikat, ada subjek, ada subjek pelaku. Jadi dua ini saja sudah cukup sebenarnya. Misalnya, huwa yajlisu alal kursi, dia sedang duduk di atas kursi. Dia sedang duduk, itu sebenarnya sudah cukup, ya. Dan itu sudah dikatakan sebagai al-jumlatul mufidatu. Adapun selebihnya itu hanya pelengkap saja, itu hanya keterangan saja. Jadi tanpa alal kursi juga sebenarnya itu sudah cukup, ya. Bahkan dalam bahasa Arab itu hanya sekedar satu kata saja, misalnya satu kata menurut kita, ya, tapi ketika direcah, ya, itu bisa ada dua kata sebenarnya. Contoh misalnya dalam Al-Quran, qul misalnya, ya, qul itu kan hanya satu pengucapan saja, ya, tapi itu sudah menjadi sebuah al-jumlatul mufidatu. Kenapa? Di sana ada subjeknya, ada juga predikatnya. Hendaklah kamu menceritakan, hendaklah kamu berkata, ya. Di sana ada berkata, di sana ada kamu. Nah, jadi itu sudah ada subjeknya, sudah ada predikatnya, ya. Seperti itu, ya. Jadi dengan dua komponen saja, predikat dan subjeknya, itu sudah cukup menjadi sebuah al-jumlatul mufidatu. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ana aktubu fid daftar, ya, saya sedang atau akan menulis di buku catatan. Kemudian aliyun maridun, Ali itu sakit. Kemudian ahmadu ustadzun, Ahmad adalah seorang dosen atau ustadz. Kemudian huwa ghaniyun, dia itu kaya, dia adalah orang kaya. Baik, itu adalah contoh dari al-jumlatul mufidatu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun al-jumlatul mufidatu dalam bahasa Indonesia itu lebih dekat dengan istilah, yaitu kalimat sempurna, ya. Jadi jangan lalai, ya, jangan, kalau di Sunda itu tong icep, tentunya tong icep artinya jangan lengah, ya, jangan lengah. Karena ini kalau lengah sedikit itu akan tertukar, ya. Jadi sekali lagi ada istilah al-haraf, ya, al-kalimah, al-jumlatul mufidatu, ya. Al-haraf itu artinya adalah huruf, ya, dalam bahasa kita. Itu adalah partikel terkecil dari pembahasan kita kali ini. Kemudian al-kalimatu itu kata, ya. Dalam artian al-kalimatu itu tersusun dari huruf-huruf yang membentuk suatu lafaz namun dia punya arti. Kemudian yang terakhir adalah al-jumlatul mufidatu. Ini baru, ya, kalimat. Kalau tadi al-kalimatu tadi maksudnya adalah kata, sedangkan al-jumlatul mufidatu inilah gabungan dari kalimat-kalimat, ya, dari al-kalimatu tadi, ya, sehingga membentuk suatu
jumlah suatu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, menjadi suatu kalimat yang sempurna ya. Kalau tidak sempurna tidak dikatakan sebagai al-jumlatul mufidatu. Demikianlah pertemuan kita kali ini, cukupkan sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.